Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Nama saya Iman Sudarmayasa. Saya dari kelas 2B TFL. NIM saya H233600437. Jadi pada kali kesempatan ini saya akan menjelaskan ulang atau menjelaskan ulang lah ya apa yang udah diberi materi dari Pak Fauzan kemarin minggu lalu ya. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan materi apa saja yang sudah dikasih tadi. Di sini ada dua materi, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian interface website, peran dan fungsi interface website, serta tools untuk interface website. Langsung aja kita masuk, kita skip. Jadi yang pertama ada pengertian interface atau antarmuka. Jadi interface website merupakan bagian dari website yang berinteraksi langsung dengan user atau pengguna. Jadi interface ini adalah apa ya? Antarmuka itu bagaikan seperti ini ya, tampilan indahnya, tampilan cantiknya. Dan ini kita menggunakan CSS ya untuk menjadi hasilnya seperti ini. Karena kalau kita tidak menggunakan CSS, nanti saya kasih lihat. Oke, kita lanjut dulu. Interface website fungsi sebagai antarmuka user yang menampilkan informasi dan layanan dari website secara visual. Dan terakhir, interface ini biasanya terdiri dari gabungan HTML, CSS, dan JavaScript. Oke, langsung saja kita masuk ke HTML. Jadi seperti kita tahu ya, tag HTML ini merupakan elemen-elemen yang digunakan untuk membangun struktur dan format halaman web. Jadi ya contoh tag dalam HTML itu seperti ini ya. Oke, untuk paragraf kita bisa menulis apa saja yang konten yang diisi di dalam paragraf ini. Jadi setiap tag HTML dibuka dengan karakter ini dan ditutup dengan ini. Karena ini merupakan tag wajib dari HTML gitu. Kalau nggak ada itu ya nggak bakal bisa jalan. Jalan aja sih, cuma nggak bakal ya pasti muncul kayak ada namanya sendiri sini. Contohnya ya, contoh kita tulis bla 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 bla. Oke, sini tadi ya kan muncul nih di bagian atas karena ya tidak menggunakan ini dan kita namanya sembarangan seperti itu. Oke, CSS ini digunakan untuk mendefinisikan tampilan atau style pada halaman web. Jadi seperti ini ya contoh sintaks dari CSS. Ini panjang sih, cuma biasanya CSS itu seperti ini karena memang untuk desain ini seperti ini panjang, beda sama HTML bisa panjang. Kalau CSS bisa memanjang ke bawah. Ini seperti ini untuk CSS dari indeks tadi. Kalau kita saya bilang tadi kalau kita nggak menggunakan atau nggak pakai CSS, kita lihat dulu sebelumnya seperti ini. Bagus nih, enak dilihat ya kan. Tapi setelah kita hapus atau kita hide dulu jadi komentar, maka sini ya apa ini ya, ini website mana nih ya, gak bakal dilirik sama orang dari gak ada menarik-nariknya seperti itu. Namun ya fungsinya tetap bisa chat, tapi ya gak enak lihat gitu. Dia gitu, gunanya CSS itu biar enak lihat. Nah, kita hapus ya, enak kan? Gila, hebat. Lalu materi JavaScript. Oke, JavaScript adalah bahasa pemrograman yang sering digunakan untuk membangun aplikasi web menjadi interaktif atau menjadi lebih menarik sih, kayak lebih keren gitu. Iya. Oke, contoh dari JavaScript ya seperti ini sih. Bisa set gitu.
kan. Bisa kita pencet kayak gini ya, simpel seperti itu ya. JavaScript tuh kita bisa aja nambahin halaman indeks untuk JavaScript sendiri, karena kita gunain di sini. Dan kenapa kita nggak naruh aja misalnya taruh di sini? Kenapa nggak taruh di sini? Karena ya satu, ini kita gunainnya simpel aja, jadi kita nggak perlu buat buat halaman baru untuk CS sendiri. Jadi kita tinggal manggil aja atau buat JavaScript sendiri di dalam HTML itu, jadi nggak ribet aja lah buat ngomongin. Oke, yang kedua ada peran dan fungsi interface website. Ya, peran dan fungsinya ada beberapa, yaitu memfasilitasi navigasi, meningkatkan daya tarik visual. Seperti yang tadi, daya tarik visual itu biar enak melihat gitu, kayak gini enak tuh, jadi lebih keren gitu. Oke, nah yang ketiga, tools dan teknologi interface website. Jadi kalian bisa pilih framework atau libraries untuk interface, yaitu ada Node.js dari Google, React.js dari Facebook, dan yang saya cukup menarik itu lihat yaitu Vue.js, karena dulu waktu PKL atau praktek kerja lapangan waktu saya SMK, saya menggunakan Vue.js untuk JavaScript karena itu disarankan dengan teman saya juga, jadi saya pakai gitu. Tapi untuk sekarang saya karena jarang untuk ngoding atau itu ini ya udah lupa lah. Dan yang menarik juga ada Bootstrap.css. Jadi misalkan kita ini mencari desain untuk website kita tanpa harus buat manual seperti ini tadi. Jadi kita kemarin buat manual, kita ke Bootstrap.css, jadi kita cari ya Bootstrap nih paling atas. Nah, karena saya memang sering buka ya. Nah, seperti ini tampilannya seperti ini ya. Untuk kalian download lewat comment com bisa kalian copy aja. Nah, di sini ya, contohnya icon aja kali ya, gampang. Nah, seperti ini. Misalnya kita mau nambahin icon circle satu nih, kita klik. Nih, sini kan ada sintaksnya nih, sintaksnya nih ya. Biar nggak pusing kalian buat CSS sendiri manual gitu. Hanya Bootstrap seperti itu. Oke, skip. Lalu tools yang kita gunakan yaitu ada Figma dan Adobe XD. Adobe XD ini apa ya? Nggak tahu juga sih. Figma yang tadi untuk membuat desain. Lalu ada text editornya seperti VS Code, Sublime Text, atau Notepad. Seperti yang dilihat, saya menggunakan VS Code karena ini jauh lebih gampang dan lebih banyak digunakan dari programmer. Dia karena dibanyak gunakan saja, jadi lebih gampang juga sih. Seperti ini. Lalu materi yang kedua ini kita akan membahas implementasi perancangan UI. Di sini ada rancangan interface-nya, yaitu rancangan menu, layout, form fill in, dan cara mengconvert Figma ke HTML atau CSS. Seperti yang kita bilang tadi, mungkin bapaknya akan menjelaskan cara mengconvert Figma ke VS Code ini atau ke HTML atau CSS. Itu bisa lihat rancangan menunya ini seperti ini. Ada kombinasi menu, contohnya seperti ini, kombinasi menu. Ini menu biasa yang kita gunakan tadi ya. Lalu ada perancangan layout. Ya, dalam membuat web design, layout berbicara mengenai bagaimana penataan elemen-elemen dalam sebuah halaman web dengan baik dan benar. Contoh elemen yang paling dasar itu ya ada 5. Ada header, navigasi, sidebar,
konten dan footer. Jadi contoh dari header tadi itu yang mana? Itu header tuh bagian atas sini, ya di sini header, dan ini navigasi. Lalu sidebar biasanya ada di website seperti ini. Nggak usah lah ya, bisa kalian cari sendiri. Lalu sidebar biasanya ada di samping kiri sih, ada 3 titik itu ke bawah, pokoknya gitulah, 3 titik. Itu namanya sidebar, bisa dipencet atau ada juga sih nggak bisa dipencet. Namanya sidebar. Lalu ada konten. Ya, tadi konten seperti ini konten, bukan konten. Oke. Lalu ada footer. Jadi footer ini jika kita sudah mempunyai app yang udah besar atau udah kita kembangin dengan bagus gitu, kan memanjang itu ke bawah, bisa kita scroll sampai ke bawah. Nah, di bagian footer itu diusahain mungkin ada copyright untuk ya kalian itu punya website itu nggak bisa dimaling-maling misalnya, seperti itu kegunaan dari footer. Ya, tadi rancangan form fill-in. Form fill-in ini berguna untuk menampung data yang user masukkan atau input. Biasanya digunakan untuk form pengisian data pada website. Ini form fill-in ini seperti ini ya, register. Tulisannya seperti email.com. Ini passwordnya serah. Register. Ya, hasilnya blank karena kita belum nambahin habis register ini tujuannya kemana, seperti ini email tuh. Jadi kita habis register, chat register, kita arahkan ke user, jadi itu akan masuk ke dalam data nanti ya, bisa kita simpan. Oke, lalu ada elemen pada HTML form fill-in ya. Itu ada form, input, text area, label, chat, legend, select, option group, option, button, data list atau output dan output ya. Ada banyak sih sebenarnya. Lalu ya itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jadi mohon maaf ada salah kata, kurang lebihnya dimaafkan. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.